hanya penilaian tidak hanya berhenti pada partisipasi ini, ada lagi selanjutnya validasi. Karena untuk memudahkan validasinya, jadi dokumentasinya beserta perencanaannya itu harus jelas. Kemudian dalam aspek bahasa, itu bahasa yang assertif, menyimak cerita pesanan pemahaman itu sudah sangat baik. Anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru melalui cerita tadi. Kemudian hanya saja yang aspek memahami bahasa ekspresif yang belum optimal. Jadi mempresentasikan berbagai imajinasi di dalam bentuk karya itu juga perlu dikembangkan. Bisa melalui gambar bebas atau dengan membuat karya memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi tidak hanya ada Lego, ada balok, tidak bisa digunakan dari daun, ranting, nah itu bisa. Batu-batuan, batu kecil, nah itu bisa digunakan, tidak hanya sebatas daun-daunan. Kemudian aspek sosial emosional, nah ini sangat luar biasa berkaitan aspek sosial emosional. Mungkin karena memang guru-guru sudah memberikan pembiasaan yang baik pada anak-anak, sehingga pada saat peduli lingkungan ada salah satu anak itu sampai peduli banget dengan itu, sampai dia mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar teman-temannya sampai dibawa di kolong meja itu sampai diambil gitu. Karena itu sudah merupakan pembiasaan yang sangat baik. Kemudian bekerja sama membuat kolam renang itu sudah tampak nyata tadi. Kemudian untuk yang keenam berkaitan proses pembelajaran itu sudah terfasilitasi dengan baik, hanya saja penerapan pendekatan saintifik ya Bu ya. Tadi sudah kami wawancarai dan guru kelas TKP mengakui iya Bu ada yang kelewat gitu. Jadi memang untuk pendekatan saintifik itu 5M. Sebenarnya pendidik sudah paham, hanya saja tadi itu grogi atau seperti apa, akhirnya dan semua. Jadi pentingnya guru memberikan inspirasi awal berupa entah itu video, gambar, benda konkret, agar anak-anak itu bisa mengamati secara langsung. Nah tadi itu sudah bisa dipraktekkan sama siapa Bu? Bu Sipa ya? Bu Sipa itu tadi sudah mempraktekkan, tapi terakhir karena saya jambil dulu levelnya ya Bu, nanti video. Nah jadi itu sangat penting dulu di awal pembukaan tema itu juga harus ada inspirasi awalnya. Kemudian selain pendekatan saintifik, inspirasi awal juga tadi sudah saya sampaikan belum optimal karena tidak ada benda nyatanya, benda konkretnya. Jadi bisa saja diri kita sendiri bisa, hanya saja tadi Bu Siva menyampaikan di akhir, tidak di awal. Namanya saja inspirasi awal, jadi harusnya diberikan di awal. Itu ya. Untuk yang ketujuh berkaitan fasilitas layanan belajar yang inovatif dan pengembangan profesionalitas PTK. Jadi tadi layanan belajar inovatifnya sudah ada YouTube-nya, sudah ada Instagram-nya, sudah ada Facebook-nya. Ini menandakan bahwa pendidik di RA Misbahul Aulad ini sudah melek teknologi. Pada saat pembelajaran daring juga menggunakan Google Meet atau Zoom ya. Kemudian juga mengaitkan budaya lokal yang ada di Malang ini dengan adanya tarian topeng Malangan, dan kemudian juga mengenalkan jamu Syifa. Jamu siapa? Nah itu juga menandakan bahwa sudah mengaitkan budaya lokal. Hanya saja yang model dan metode pembelajaran belum inovatif itu bisa pendidik atau bunda-bunda guru-guru itu bisa searching berkaitan pembelajaran mesin, pembelajaran berbasis kelas, kemudian Montessori,
yang beda ciri khas di RA ini apa sih? Jadi bisa searching model pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa, yang beda dengan RA yang lain. Kemudian untuk pengembangan profesionalitas bisa saja tadi ikut serta untuk ikut lanjutan. Jadi bisa untuk pengurus yayasan memfasilitasi entah itu dengan biayanya atau seperti apa, yang belum linear ijazahnya bisa sekolah lagi, entah itu dapat beasiswa dari yayasan sekolah atau pengurus yayasan bisa mengajukan dana pendidikan di kementerian. Kemudian untuk keamanan lingkungan sudah dengan baik. Untuk standar keamanan hanya saja praktek menghadapi bencana itu belum terjadi, padahal kondisi geografisnya ini dekat dengan sungai, dekat dengan gunung, rawan gempa, rawan longsor. Nah, itu bisa dikenalkan kepada anak-anak bagaimana praktek menghadapi bencana yang banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Itu bisa diadakan secara berkala, dijadwalkan. Oh, nanti seperti yang Bu Rosi bilang, semester 1 menghadapi bencana yang seperti ini, semester 2 ya. Jadi di program tahunan itu ada kegiatannya untuk menghadapi praktek simulasi bencana. Kemudian dukungan orang tua pada saat kami mewawancarai orang tua murid, tadi sudah ada pembentukan paguyuban sampai dengan membuat program kerja dari paguyuban sendiri. Kemudian orang tua juga bekerja sama dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik itu menyiapkan makan bersama atau sampai dengan akhirnya kegiatan wisuda. Itu pasti ada kerjasama dari orang tua, dan orang tua pun juga menjadi narasumber di kelas. Diharapkan nantinya kedepannya tidak hanya satu yang menjadi narasumber, bisa yang lainnya. Jadi pada saat tema-tema profesi yang lainnya itu bisa menjadi narasumber, dan juga bisa menjadwalkan guru pendamping di kelas. Jadi biar ada pengalaman orang tua. Kemudian untuk yang terakhir